Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjutkan mengulas Asian Continental Chess Championship 2023 di Kazakhstan. Matchday ketiga, babak kelima. Hanya memainkan satu babak saja tadi malam kawan. Babak kelima, Grandmaster Susanto Megranto memetik kemenangan atas pecatur tuan rumah non-gelar. Kemudian FIDE Master Aditya Bagus Arfan bermain remis melawan sesama FIDE Master asal Mongolia. Sementara ini Grandmaster Susanto Megranto sampai 5 game yang sudah dimainkan memetik 3 poin kawan. Hasil dari 2 kali menang, 2 kali remis, dan 1 kali kalah. Sedangkan Aditya Bagus Arfan mengumpulkan 2,5 poin. Hasil dari 2 kali menang, 2 kali kalah, dan 1 kali remis. Sedangkan untuk Iren Karisma Sukandar di babak kelima juga memetik kemenangan kembali atas pecatur tuan rumah non-gelar kawan. Sehingga poin yang didapat oleh Iren pada game kelimanya mendapatkan 3 poin hasil dari 2 kali menang, 2 kali remis, dan 1 kali kalah. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini permainan Iren kebetulan gamenya terupload di Lichess. Sedangkan untuk gamenya Megranto dia mendapatkan papan ke-19 jadi tidak terupload ke internet kawan. Oke, langsung saja kita lihat permainan Iren yang pegang putih bermain dengan pion D4. Ada pion E6 Horwitz Defense. Game ini juga pernah dimainkan oleh Magnus Carlsen kawan. Terakhir kali Carlsen bermain dengan pertahanan Horwitz Defense ini dalam turnamen online tahun 2022. Kalau title Tuesday saya lihat pernah memainkan permainan seperti ini Carlsen. Dan pion C4 lanjut Iren. Ada pion C5. Seperti dalam permainan Benoni kawan. Kalau Benoni kan seperti ini. Setelah pion D4, kuda F6, ada pion C4, baru pion C5. Benoni defense. Dan pion didorong maju ditantang dengan pion E6. Cuma bedanya dalam permainan aslinya tadi kita tidak temui ada kuda F6. Oke, kembali lagi ke permainan setelah pion D4 ada Horwitz defense dengan pion E6. Pion C4, pion C5 kawan, dan di sini pion D5, dan di sini baku hantam sering terjadi beda dalam permainan Benoni kawan, dan diterima juga oleh hitam pion E pukul pion D5, dan di sini diambil balik oleh pion C. Selanjutnya adalah pion D6 dan di sini kuda C3. Dalam permainan Carlsen yang pegang hitam kawan saat melawan Anish Giri bermain dengan kuda C3 dan Carlsen saat pegang hitam menang dengan permainan seperti ini. Tapi saat melawan Li Guanglim menyukai dengan pion E4 kawan yang dibalas dengan pion G6 oleh Carlsen kalah dengan permainan seperti ini. Oke, di sini Iren memilih dengan kuda C3. Dan pion G6 lanjut hitam, Iren melanjutkan dengan pion E4, gajah G7, dan di sini Iren mengembangkan kuda G ke E2. Peta F3 sedikit lebih kuat kawan menurut engine. Tapi ide dari Iren sebagai berikut kawan. Setelah kuda F6, kuda G3. Inilah tujuan dari Iren untuk perkuat posisi pionnya. Karena posisi pion seperti ini seperti pion yang menggantung kawan harus mendapatkan dukungan lebih. Kalaupun bermain dengan pion F3 ya kalian harus hati-hati pada diagonal gelap ini nanti. Rokade oleh hitam, ada gajah E2 persiapan rokade juga, ada benteng E8. Inilah tadi guna dari kuda yang ada berkembang ke peta G3 dan kuda C3 kawan, dan rokade oleh Iren. Pion A6 dan pion A4 sudah jelas untuk menghentikan potensi pion B5, pengembangan kuda B ke D7, dan Iren melanjutkan pengembangan gajah gelap F4 untuk coba serang pion. Dipertahankan dengan menteri E7. Kalau Stockfish menyukai seperti ini kawan, ada taktik jebakan di sini. Dan Stockfish menyarankan juga tidak ambil pion ini, bermain dengan gajah G5. Kalau ambil pion ini kawan, maka bisa berlanjut menteri ini akan ke petak B6. Serang pion yang di sini, serang gajah di sini kawan, dan gajah pun tidak mempunyai tempat pelarian yang bagus. Mundur ke F4 di sini kawan, ada pion H4, coba ancam kuda. Coba lihat kuda juga tidak punya tempat yang bagus untuk lari. Kalaupun mundur ke peta H1 ini kawan, bisa diikuti hitam dengan langkah kuda ambil pion yang ada di peta E4. Pion pusat akan rusak. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Kalau Stockfish tadi menyarankan dengan langkah pion E5, tapi tak perlu kita perpanjang variasi ini, kita kembali ke permainan aslinya. Setelah gajah F4 tadi dari Iren, menteri E7 pertahankan pion. Dan Iren melanjutkan dengan langkah menteri naik ke peta D2 berkoneksi dengan gajah. Selanjutnya ada kuda ke pusat menantang pertukaran perwira di sini atau mendapatkan kontrol yang sangat bagus di pusat kawan. Dan Iren merespon dengan langkah gajah G5 pin kuda F6. Menteri bergeser ke C7. Ada pion F4 ganggu kuda.
Kuda mundur lagi ke D7, tidak memberikan kesempatan gajah terang segera berkembang kawan, dan Iren di sini membuat langkah menunggu raja ke H1. Selain juga untuk menghindari petak-petak gelap ini kawan, yang mungkin saja bisa dimanfaatkan oleh gajah ataupun menteri pada diagonal ini kawan. Di sini hitam melanjutkan dengan pion H6, usir gajah. Gajah mundur ke H4 atau kalian bertukar dengan kuda F6 tadi bisa jadi pilihan kawan, dan hitam melanjutkan dengan kuda ke H7. Pion C4 bisa juga dimainkan, memberikan ruang bagi kuda kawan berkembang di sini agar gajah juga segera punya petak terang untuk berkembang di langkah berikutnya. Walaupun terlihat juga nanti membuat langkah pengorbanan pion yang ada di petak C4, tapi memilih dengan langkah kuda H7. Iren melanjutkan dengan gajah C4, langsung hentikan potensi pion didorong maju. Di sini ada kuda B6 serang gajah, gajah ke B3, ada pion C4, gajah C2, lanjut Iren. Kuda manuver lagi ke D7, masih membuat gajahnya sulit berkembang pada posisi ini, siap lompat ke petak C5 di langkah berikutnya. Di sini Iren bongkar petak pusat, menantang pertukaran pion E5 untuk membuka akses juga gajah terangnya di sini kawan. Diterima, pion D pukul pion E5, tidak diambil balik karena cukup kuat petak E5 ini kawan. Dorong pion D6 ganggu menteri. Menteri ke A5, ada benteng A1 untuk berikan backup lajur E. Kuda manuver ke F8 memberikan jalan bagi gajahnya berkembang karena sudah ada petak terang yang mungkin bisa diisi oleh gajah nanti ke depannya. Terlebih dahulu gajah E7 untuk memutus koneksi dukungan benteng terhadap petak E5 ini kawan, dan nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan pion pukul pion. Tapi sekali lagi petak E5 ini masih cukup kuat dengan keberadaan menteri ataupun gajah. Apakah kuda akan mengikutinya nanti ke petak D5 kemudian lompat garbuan terhadap dua benteng? Kita lihat saja kawan. Respon dari hitam adalah pion didorong maju. Pilihan terbaiknya adalah ya langsung ambil pion E pukul pion F4, tapi memilih dengan dorong pion E4. Diambil balik oleh gajah. Kemudian ada kuda F6 ancam gajah. Gajah dipertahankan oleh Iren, mundur ke C2. Selanjutnya pengembangan gajah D7. Persiapan menempati diagonal terang panjang. Dan dilanjut Iren dorong pion F5 untuk membuka lajur F rencana Iren. Ataupun juga untuk bongkar barikade pion depan raja ini. Ditolak pion G5 agar lajur F tetap tertutup. Iren angkat menteri ke D4. Pressure kuda F6 bersama menteri. Stockfish menyarankan kuda yang dibawa ini naik ke petak H7 berkoneksi dengan saudaranya untuk perkuat posisi kuda F6. Tapi hitam memilih discover kawan. Discover pada menteri juga persiapan untuk sikat kuda G3, temponya skak, pion bertumpuk di lajur G nanti. Di sini Iren dorong pion F6 kawan, ancam gajah, terlebih dahulu kuda pukul kuda, diambil balik oleh pion, gajah mundur ke H8, dan di sini langkah cantik dari Iren, benteng naik ke petak E5. Ancam menteri kawan, juga pressure pion G5 di sini, mungkin nanti diikuti menteri bergerak ke petak E3 ataupun ke petak E4 kawan, memberikan ancaman pada diagonal ini. Gajah siap sikat kuda, ancaman serius pada raja di petak terang bisa terjadi. Ancaman terhadap menteri blokade dengan pion B5, Iren memilih dengan menteri E3. Di sini kawan, di langkah ke-32 lawannya langsung menyerah. Apa yang menjadi ancaman sehingga hitam menyerah pada posisi ini? Ancamannya adalah benteng ambil pion G5, diikuti menteri ambil balik, dan ancaman skakmat beberapa langkah berikutnya karena menteri juga didukung pada diagonal terang ini oleh gajahnya kawan. Adapun kuda ke petak G6, ke petak H7 juga bisa disikat oleh gajah ini. Kalaupun kalian backup pion G5 dengan kuda H7, menteri akan ke E4, ancaman juga skakmat di langkah berikutnya. Kalau kuda kembali, sikat terlebih dahulu dengan gajah, menteri meluncur nanti bisa skakmat. Kalaupun tadi kuda bergerak ke peta ini sama saja kawan, menteri akan bergerak ke peta ini, ancaman skakmat juga masih bisa terjadi. Sulit dihentikan ancaman skakmat kawan, kecuali kalian membuat langkah pengorbanan menteri. Pada posisi ini Stockfish menyarankan pengorbanan menteri dengan pion B4. Buka akses menteri, jaga petak G5. Tapi selepas menteri hilang, tentu kalian akan lemes mainnya. Tapi paling tidak bisa memperpanjang game dengan kuda ke H7 sekarang. Kontrol peta ini kawan, kalau ada menteri ke peta E4, kalian kembali saja ke peta F8. Gajah sekarang tidak akan berani ambil kuda langsung karena ada ancaman di sini.
permainan masih dirasa cukup panjang. Tapi karena sudah tidak ada menteri, pasti akan lemes mainnya. Apalagi posisi raja juga sudah tidak nyaman lagi. Masih ada potensi nanti benteng juga ambil pion yang ada di petak G5. Tapi kalian masih punya beberapa langkah untuk bertahan. Oke, itulah kawan permainan Iren Karisma Sukandar pada game kelimanya mengalahkan pecatur tuan rumah non gelar kawan. Kita doakan saja tinggal 4 game yang tersisa agar para pemain kita bisa mendapatkan hasil yang positif. Ya, semoga saja mendapatkan tiket ke Piala Dunia Catur. Tapi berat kawan, lawan-lawannya juga berat. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Seperti biasa kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.